welcome to my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Aryani, kelas 5B dengan NIM 151421038, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Hussein MPD. Enjoy the video. Video ini merupakan video lanjutan dari video part 3 mengenai alasan penggunaan media pembelajaran. Pada video kali ini saya akan membahas terkait materi peranan media dalam pembelajaran. Terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama arti media pembelajaran, kedua peranan media pembelajaran, dan manfaat media pembelajaran. Arti media pembelajaran. Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Pengertian umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar, serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar atau siswa. Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu bisa mewakili guru menyajikan informasi belajar kepada siswa. Jika program media itu didesain dan dikembangkan secara baik, maka fungsi itu akan dapat diterapkan oleh media meskipun tanpa keberadaan guru. Peranan media pembelajaran. Peranan media yang semakin meningkat sering menimbulkan kekhawatiran pada guru. Namun, sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi. Masih banyak tugas guru yang lain seperti memberikan perhatian dan bimbingan secara individual kepada siswa yang selama ini kurang mendapat perhatian. Kondisi ini akan terus terjadi selama guru menganggap dirinya merupakan sumber belajar satu-satunya bagi siswa. Jika guru memanfaatkan media pembelajaran secara baik, guru dapat berbagi peran dengan media. Peran guru akan lebih mengarah sebagai manajer pembelajaran dan bertanggung jawab menciptakan kondisi sedemikian rupa agar siswa dapat belajar. Untuk itu, guru lebih berfungsi sebagai penasehat, pembimbing, motivator, dan fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar. Peranan media pembelajaran diantaranya: pertama, mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Misalnya, peserta didik yang bertempat tinggal di daerah pegunungan yang belum pernah melihat lautan dapat digunakan media film, video, kaset. Yang kedua, mengatasi batas-batas ruang kelas. Misalnya, benda-benda yang akan diajarkan sulit dibawa ke dalam kelas. Dapat diajarkan melalui film, strip, film, slide, dan sebagainya. Yang ketiga, mengatasi kesulitan apabila suatu benda yang diamati terlalu kecil. Misalnya sel, bakteri, atom. Dapat digunakan media gambar, slide, film, dan sebagainya. Yang keempat, mengatasi gerak benda secara cepat atau lambat, sedangkan proses gerakan itu menjadi pusat perhatian peserta didik. Yang kelima, mengatasi hal-hal yang terlalu kompleks untuk dipisahkan, dapat dipisahkan bagian demi bagian untuk diamati secara terpisah. Yang keenam, mengatasi suara terlalu halus untuk didengar secara langsung melalui telinga. Misalnya alat bantu sistem pengeras suara. Yang ketujuh, mengatasi peristiwa-peristiwa alam, misalnya terjadinya letusan gunung berapi
dapat digunakan media gambar, film, dan sebagainya. Yang kedelapan, memungkinkan terjadinya kontak langsung dengan masyarakat atau alam, misalnya berkunjung ke museum, kebun binatang, dan sebagainya. Yang kesembilan, memungkinkan terjadinya kesamaan dalam pengamatan terhadap sesuatu yang pada awal pengamatan peserta didik berbeda-beda. Dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwa peranan dari media pembelajaran yaitu media yang mampu menampilkan serangkaian peristiwa secara nyata, terjadi dalam waktu lama dan dapat disajikan dalam waktu singkat, dan suatu peristiwa yang digambarkan harus mampu mentransfer keadaan sebenarnya, sehingga tidak menimbulkan adanya verbalisme. Penyampaian suatu konsep pada siswa akan tersampaikan dengan baik jika konsep tersebut mengharuskan siswa terlibat langsung di dalamnya, bila dibandingkan dengan konsep yang hanya melibatkan siswa untuk mengamati saja. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dengan penggunaan media pembelajaran diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret kepada siswa dan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Manfaat media pembelajaran. Secara umum, manfaat media pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Sedangkan secara lebih khusus, manfaat media pembelajaran adalah yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Dengan bantuan media pembelajaran, penafsiran yang berbeda antara guru dapat dihindari dan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi di antara siswa dimanapun berada. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi, sehingga membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan tidak membosankan. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan media akan terjadinya komunikasi dua arah secara aktif, sedangkan tanpa media, guru cenderung bicara satu arah. Keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Dengan media, tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Guru tidak harus menjelaskan materi ajaran secara berulang-ulang, sebab dengan sekali sajian menggunakan media, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Media pembelajaran dapat membantu siswa menyerap materi belajar lebih mendalam dan utuh. Bila dengan mendengar informasi verbal dari guru saja, siswa kurang memahami pelajaran. Tetapi jika diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan, dan mengalami sendiri melalui media, pemahaman siswa akan lebih baik. Yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media pembelajaran dapat dirangsang sedemikian rupa sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan lebih leluasa dimanapun dan kapanpun, tanpa tergantung seorang guru. Perlu kita sadari, waktu belajar di sekolah sangat terbatas, dan waktu terbanyak justru di luar lingkungan sekolah. Yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Guru dapat berbagi peran dengan media sehingga banyak memiliki waktu untuk memberi perhatian terhadap
aspek-aspek edukatif lainnya, seperti membantu kesulitan belajar siswa, pembentukan kepribadian, memotivasi belajar, dan lain-lain. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.